Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara kerja case dan RAM, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh dosen Sri Rahayu, STMkom. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Wandi Herdiana dengan NPM 19060009. Yang kedua adalah Raihan Nur Mahmudi dengan NPM 19060019. Yang ketiga adalah Alifa Witri Alfahira Yusuf dengan NPM 19060025. Lalu selanjutnya ada Husni Aulia dengan NPM 19060029. Lalu saya sendiri Miftahul Hidayat dengan NPM 19060034, dan yang terakhir adalah Ta'anafa Nurul Ainun dengan NPM 1906065. Materi yang akan kami sajikan adalah yang pertama tentang cara kerja case dan yang kedua adalah cara kerja RAM. Untuk materi cara kerja case akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu caching? Cache adalah proses yang digunakan oleh browser dan aplikasi untuk menyimpan informasi. Cache juga dikenal dengan proses menyimpan data sementara, jadi situs web, browser, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data secara terus-menerus. Cache adalah proses yang digunakan oleh browser dan aplikasi untuk menyimpan informasi. Kamu pasti pernah menghapus history di browser, kan? Waktu kamu menghapus history, pasti ada perasa bersihkan cache. Misalnya di Chrome. Kalau kamu ingin menghapus history, kamu akan diberikan pilihan untuk menghapus gambar dan file yang disimpan dalam cache. Proses ini biasanya digunakan untuk melindungi privasi atau menghemat ruang penyimpanan. Tapi, kalau kamu belum yakin apa itu cache dan perlu memahami tentang apa itu cache, di sini akan kami bahas. Jenis-jenis cache. Dalam jenis-jenis cache terdapat 8 jenis. Yang pertama ada client-side caching. Jenis cache ini digunakan untuk menyimpan file data di personal komputer. Yang kedua ada browser cache. Jenis cache ini berada pada sebuah browser seperti Google, Chrome, dan Firefox. Yang ketiga ada server-side caching. Jenis cache ini berada pada sebuah server website. Yang keempat, ada database cache. Cache ini berada pada sebuah database cache. Yang kelima, object cache. Cache ini merupakan jenis objek yang dapat disimpan secara lokal. Yang keenam, ada opcode cache. Merupakan menyimpannya salinan opcode PHP di sebuah memori server. Yang ketujuh ada peg cache. Cache ini disimpan pada bagian RAM yang tidak terpakai sehingga tidak memiliki dampak nyata. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Content Delivery Network atau disingkat CDN cache. Jenis ini merupakan bentuk penyimpanan yang lebih luas. Cache ini mendistribusikan sebuah konten web statis. Selanjutnya, cara kerja cache. Cara yang paling mudah untuk memahami proses caching adalah dengan melihat cara sebuah page disajikan. Katakanlah kamu memiliki blog dan caching aktif di blog kamu. Pertama kali seseorang mengunjungi homepage kamu, mereka menerima page dengan cara biasa. Permintaan diterima, diproses di server, dan halaman web yang dihasilkan untuk ditampilkan diubah menjadi file HTML dan dikirim ke browser web pengunjung website. Karena caching diaktifkan, server menyimpan file HTML ini biasanya dalam random access memory atau RAM yang sangat cepat. Saat berikutnya kamu atau siapapun membuka kembali atau mengunjungi homepage website kamu, server tidak perlu melakukan pemrosesan dan konversi ke HTML. Sebaliknya,
mereka hanya akan mengirimkan file HTML yang sudah disiapkan ke browser. Selanjutnya, apakah caching itu diperlukan? Situs web yang dikodekan dengan baik mungkin sudah membuat hanya dalam 2 detik. Bukankah itu cukup cepat? Apakah cache benar-benar diperlukan? Jawabannya adalah iya. Dengan menggunakan caching browser dan server, kamu dapat mengurangi waktu loading website kamu dengan jumlah waktu yang signifikan. Kamu bisa mengetes waktu loading sebelum dan sesudah caching dengan tool analisa kecepatan seperti GTmetrix. Yang juga perlu diingat adalah dengan menerapkan caching, kamu tidak hanya membuat website kamu loading lebih cepat, kamu juga membuatnya lebih baik dan mempersiapkannya untuk menanggung beban traffic yang tidak terduga dengan lebih efisien. Cara kerja RAM, Random Access Memory. Apa itu RAM? Random Access Memory atau RAM merupakan memori yang berfungsi untuk menyimpan sementara perintah dan data pada saat sebuah program dijalankan. Perintah dan data tersebut mencakup data yang akan dibaca dari hard disk. Data-data yang dimasukkan melalui alat input komputer dan juga data-data hasil pemrosesan sebuah program. Selanjutnya, ada jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, adalah tipe RAM yang umum digunakan dalam komputer. Jenis memori ini biasanya digunakan untuk data atau kode program yang harus dijalankan oleh prosesor komputer. Kelebihan DRAM itu sendiri yaitu desainnya yang sederhana, kecepatan yang baik, yaitu dengan kecepatan 4,7 sampai 40 MHz, dan biaya produksinya yang rendah dibandingkan dengan jenis memori alternatif lainnya. Yang kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah DRAM yang disinkronkan dengan sistem bus bentuk memori semikonduktor DRAM yang dapat berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM sendiri, yaitu kecepatannya berkisar antara 100 MHz sampai 133 MHz. Kemudian selanjutnya ada RDRAM. RDRAM adalah singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Ini adalah jenis RAM yang dibuat oleh Rambus dan merupakan jenis memori komputer tercepat yang tersedia. SDRAM umumnya dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 133 MHz, sementara LDRAM standar dapat melakukannya lebih dari 1 GHz. Meskipun beberapa motherboard dapat menggunakan LDRAM sebagai memori sistem, namun kebanyakan tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan kecepatan LDRAM yang sangat cepat. Kemudian selanjutnya ada SRAM, atau singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM yang menyimpan data menggunakan metode statis, artinya SRAM ini bekerja dengan cara statis, yakni data tetap konstan atau tidak ada perubahan selama daya listrik dipasok ke chip dalam memori. Kemudian selanjutnya ada Extended Data Output RAM, adalah sejenis chip RAM yang meningkatkan waktu membaca dari memori pada mikroprosesor yang lebih cepat seperti Intel Pentium. Jenis RAM ini awalnya dioptimalkan untuk Pentium 66 MHz. Untuk komputer yang lebih cepat direkomendasikan menggunakan SDRAM. Kemudian yang keenam ada Fastback Mode Dynamic Random Access Memory, adalah memori dinamis dengan akses halaman cepat yang memastikan kinerja yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada Flash RAM. Memori flash atau flash RAM adalah jenis media penyimpanan non-volatil atau memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus, akan tetapi datanya tidak hilang ketika tidak mendapat daya, yang menyimpan semua data setelah daya terputus. Kemudian selanjutnya ada SDR/SDRAM. SDR/SDRAM adalah istilah yang diperluas untuk SDRAM atau dua jenis RAM yang sama, tetapi paling sering disebut sebagai SDRAM saja. SDRAM atau Single Data Rate di sini menunjukkan bagaimana memori yang ini memproses instruksi satu membaca dan satu menulis per siklus jam. Selain komputer, produk lain yang menggunakan jenis RAM ini adalah video game konsol.
Kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu DDR SDRAM. DDR atau Double Data Rate SDRAM beroperasi seperti halnya SDR SDRAM, hanya saja bekerja 2 kali lebih cepat. DDR SDRAM mampu memproses instruksi 2 baca dan 2 tulis per siklus jam. Meskipun memiliki kesamaan dalam fungsi, DDR SDRAM memiliki perbedaan fisik, yaitu memiliki 184 pin dan 1 nodes pada konektor. Dibandingkan dengan SDR SDRAM yang memiliki 168 pin dan 2 node pada konektor. DDR SDRAM juga bekerja pada tegangan standar yang lebih rendah, yaitu 2,5 volt dari 3,3 volt. Kemudian selanjutnya yang ke-10 ada Graphic DDR SDRAM. Ini merupakan jenis DDR SDRAM yang dirancang khusus untuk rendering grafis video atau unit pemrosesan grafis dan digunakan dalam video card atau kartu video. Walaupun didesain sama dengan DDR SDRAM, tetapi memiliki perbedaan seperti dapat meminta dan menerima data pada siklus clock yang sama, sementara memori DDR tidak bisa. Cara kerja RAM. Random Access Memory atau RAM dapat bekerja dengan cara membaca dan menulis data secara cepat. Dapat memungkinkan akses penyimpanan dan pengambilan data dari hard disk dengan cepat. Cara kerja RAM pada komputer. Yang pertama, setelah komputer dinyalakan, komputer akan masuk ke menu Basic Input Output System atau BIOS. Tahapan ini, sistem akan mengecek keseluruhan hardware dan software dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, BIOS setelah melakukan pengecekan, kemudian menyediakan informasi dasar mengenai urutan-urutan. Informasi dasar mulai dari booting hingga proses loading sistem operasi. Yang ketiga, setelah proses tersebut selesai, maka sistem operasi akan di-load dari hard drive menuju RAM. Ketika sistem operasi sudah di-load ke RAM, maka CPU dapat mengakses semua informasi sistem operasi secara langsung dan cepat. Selanjutnya, cara kerja RAM yang keempat, proses ini juga berlaku untuk aplikasi lainnya. Ketika akan membuka aplikasi, data akan di-load dari hard disk ke dalam RAM. Cara kerja keempat ini berfungsi agar RAM bisa mengakses seluruh data aplikasi dengan cepat. Kesimpulannya, cache adalah proses yang digunakan oleh browser dan aplikasi untuk menyimpan informasi, sementara cache bermanfaat untuk menghemat waktu dan data. Cache juga bisa menjadi corrupt. Virus bisa mengunduh dirinya sendiri ke cache browser, lalu menginfeksi seluruh komputer. File juga bisa jadi sangat usang karena sudah terlalu lama jika cache tidak dibersihkan. Sedangkan RAM merupakan salah satu komponen yang tidak boleh mengalami masalah jika tidak ingin di kemudian hari komputer sulit dalam menjalankan suatu program. Jadi, RAM memiliki fungsi yang penting dalam pengoperasian komputer. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.